mari kita berdoa sesuai dengan agama yang kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, ya, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu satu-satu, didengarkan namanya, oke? Ya, Bu. Hesti Maulida, hadir Bu. Hadir. Nurul Samsia, hadir Bu. Emma Lisa, hadir Bu. Johannes Steve, Hadir, Bu. oke, ya hadir semua ya. Hadir, Bu. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, pastikan biar masih pagi-pagi ada yang masih mengantuk. Untuk biar lebih semangat lagi, di sini Ibu ada ice breaking dari sebuah lagu Sumatera Utara yaitu Sinanggar Tulo. Pernah dengar lagu Sinanggar Tulo? Pernah, Bu. Semua pernah? Sama-sama semua pernah mendengar Sinanggar Tulo? Pernah, Bu. Ya, kalau pernah berarti udah paham ya nanti cara bermainnya seperti ini. Dengarkan instruksi Ibu. Ibu punya spidol di sini. Nanti spidol ini Ibu oper satu persatu. Ibu misalnya Ibu kasih ke Nurul. Nurul kasih ke Emma, kasih ke Jo, dan kasih ke Hesti. Balik dari Hesti ke Nurul lagi, oke? Oke, Nah, Bu. ketika Ibu putar lagu ini, ketika musik berhenti, baru disitulah siapa pemegang spidol terakhir. Dialah yang Ibu tanyakan apa kebiasaan atau apa budaya yang ada di lingkungan atau di rumahnya. Cukup paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, kalau cukup paham, atau ada pertanyaan lain? Tidak Tidak ada. Oke, kita mulai ya. Siap, Bu. Kedengaran? Kurang, Bu. Tapi karena ini lagunya cukup riang, lebih baik kita sambil berdiri ya. Oke, kita semuanya dulu berdiri yuk. Jangan ada yang lemas-lemas letih mulai. Udah berdiri? Sudah, Bu. Jangan bermata. Siapa lagi? Oke, untuk Johannes, Ibu mau tanya apa kebiasaan atau budaya yang ada di lingkungan rumahmu atau di lingkungan tempat tinggalmu? Oke. Oke, baik, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu terkait dengan budaya dan kebiasaan yang sering kami laksanakan di rumah, terutama misalnya penggunaan bahasa sehari-hari kami di Pulau Nias, dan terutama di lingkungan daerah setempat kami menggunakan bahasa daerah Nias. Dan dalam keluarga Bu biasanya kalau kami tiap hari kami sebelum melaksanakan kegiatan kami akan berdoa sebelum bangun pagi, dan begitu juga sebelum tidur malam gitu. Dan sih Bu, menurut saya. Oke, kata Johannes berarti di lingkungan rumahnya orang itu menggunakan bahasa daerahnya. Berarti dia berasal dari Nias. Kemudian sebelum beraktivitas di pagi hari dia berdoa dulu, baru sebelum tidur berdoa dulu. Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Iya, Bu. Hesti, oke, untuk Hesti, coba apa kebudayaan atau kebiasaan di rumahnya atau lingkungan tempat tinggalnya? Baik, Bu. Kalau saya kan saya biasanya kalau salat maghrib itu di rumah harus berjamaah, Bu. Setelah itu kami harus mengaji, Bu, sama-sama. Oke, sangat spiritual ya. Kalau sebelum maghrib Harus sholat berjamaah, sholat berjamaah. Ya, oke, kita lanjut lagi. Ya, Emma Lisa, coba Emma Lisa dulu kita dengarkan. Apa kebiasaan
Oke Bu, jadi kalau di rumah saya Ibu, kalau mau makan itu harus barengan sama-sama Bu. Terus kalau misalnya mau makan itu yang ambil nasi bapak dulu, mama dulu, abang baru terakhir saya anak kecil. Lalu di rumah itu berbicara pakai bahasa Arab Bu. Itu saja Bu. Oh, ada kebiasaan kalau makan itu harus berbarengan. Kalau di tempat yang seperti Johannes dan Hesti tadi, kalau makan juga barengan kah di rumah? Bareng Bu, kalau saya. Kalau Jo? Ya sama Bu, barengan juga Bu. Oh, barengan juga, berarti sama juga mirip-mirip dengan Emalisa. Ya, kita lanjut lagi. Oke, Nurul. Coba Nurul dulu, apa kebiasaannya di rumah? Kebiasaan saya tidak jauh berbeda dari teman-teman Bu. Kami juga menggunakan bahasa daerah. Kemudian makan itu ada waktu-waktu tertentu itu dilakukan secara bersama-sama. Dan kalau untuk ada keluarga atau misal kakak saya belum datang itu pasti disisihkan di piring lain dan tidak dipegang-pegang oleh kami begitu Bu. Iya. Oke, bolehlah dulu duduk semua. Setelah kita tadi coba membahas juga mengenai kebiasaan, cukup banyak yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan rumahnya. Belum berbahasa Indonesia aja, berarti masih mencampur bahasa daerahnya, ya kan? Iya Bu. Oke, kalau begitu kita lanjutlah dulu ke materi pembelajaran kita. Hari ini kita masuk dalam materi teks biografi. Kemarin kita juga udah membahas sekilas mengenai biografi itu. Siapa yang masih ingat apa itu biografi? Atau apa itu teks biografi? Saya Bu. Oke, coba Nurul. Teks biografi itu teks yang ditulis oleh orang lain Bu. Teks yang ditulis oleh orang lain, boleh. Atau ada yang ingin menambah lagi? Coba Esti. Tes biografi adalah tes yang berisi tulisan tentang perjalanan hidup seseorang ditulis oleh orang lain Bu. Perjalanan hidup orang lain. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, jadi dapat kita simpulkan kalau teks biografi itu adalah teks yang dituliskan oleh orang lain berupa perjalanan hidup seseorang. Bisa itu perjalanan pekerjaannya, pendidikannya, ataupun riwayat kehidupan yang lainnya, sosialnya, oke? Oke Bu. Ya, jadi itulah tadi mengenai teks biografi. Nah, hari ini kita belajar mengenai untuk memahami dan menganalisis ide pokok dan ide penjelas dalam teks biografi. Jadi tujuan pembelajaran kita ini untuk memahami atau menganalisis ide pokok dan ide penjelas. Oke? Ya, baiklah. Sebelum kita lebih lanjut untuk menggali mengenai topik pembelajaran kita hari ini, di sini Ibu sudah menyiapkan diagnostik. Bolehlah dulu kamu isi mengenai kirim Nurul ke belakang, nama, apa hobinya, cara belajar yang kamu senangi, apakah kamu senang belajar secara berkelompok atau mandiri, ataukah kamu senang belajar dengan menonton video, ataukah kamu lebih senang belajar dengan cara mempraktikkan langsung. Di situ ada pilihannya, boleh dulu diisi, kemudian setelah selesai, boleh dikumpul ke depan. Oke, baik, cukup paham ada pertanyaan di dalam diagnostik itu? Paham Bu. Paham ya? Gak ada yang bingung-bingung? Nggak ada Bu. Gak ada, oke. Boleh dulu diisi. Coba diingat-ingat kembali bagaimana cara belajarnya. Apa yang disenangi, pelajaran apa yang disukai. Karena kan ada beberapa orang yang lebih suka belajar secara mandiri, dia sendiri, maunya sendiri aja. Ada yang lebih suka belajar berkelompok, biar ada temannya diskusi, seperti itu. Kalau sudah, boleh dikirimkan ke depan. Ya, dia dapat ke depan. Oke. Ya, udah semua ya? Sudah mulai udah semua, kita lanjutlah ke topik pembelajaran kita. Bahas satu-satu. Yang pertama adalah ide pokok. Apakah ada yang pernah mendengar kata ide pokok? Ide pokok. Coba Emalisa. Ide pokok itu gagasan utama Ibu.
Iya, katanya ide pokok itu gagasan utama. Yang lain mungkin Inti pembahasan, Bu. ide pokok. Kita tulis dulu ide pokok. Ada yang mengatakan tadi inti, ada yang menanyakan gagasan, ada lagi yang menambahi Pikiran, Bu. pikiran, atau ada lagi Topik pembahasan, Bu. topik pembahasan. Ya, jadi ide pokok itu secara keseluruhan masuk ke empat ini. Ide pokok itu sama dengan inti pokok, gagasan utama, gagasan pokok, inti pikiran atau topik pembahasan. Jadi ide pokok itu inti dari sebuah teks. Kemudian kita masuk ke ide penjelas. Apalagi itu ide penjelas? Saya, Bu. Coba Analisa, pelengkap dari inti pembahasan. Ya, penjelas juga boleh dikatakan pelengkap. Ada yang ingin nambahin lagi? Saya, Bu. Coba Nurul. Keterangan tambahan, Bu. Keterangan tambahan. Yang lain? Informasi tambahan, Bu. Informasi tambahan. Iya, jadi ide penjelas itu adalah keterangan yang ingin menambahkan atau memperjelas dari ide pokok, yang menjelaskan ide pokok itu. Oke? Cukup paham sampai sini mengenai ide pokok dan ide penjelas? Paham, Bu. Oke. Ya. Jadi kita udah cukup memahami mengenai ide pokok dan ide penjelas itu. Ide pokok adalah inti, kalau ide penjelas adalah informasi yang menambahkan, menambahkan keterangan dari ide pokok. Kemudian, sebelum kita lanjut lagi, di sini Ibu kemarin udah memiliki hasil diagnostik yang kita lakukan sebelum pembelajaran tadi. Di sini ada yang suka belajar secara visual, ada yang bahkan berupa auditori, ada yang suka belajar melalui video dan beragam lainnya. Oke. Ya, dari hasil diagnostik ini berarti Ibu membagi kelompoknya menjadi dua kelompok. Berarti satu kelompok terdiri dari dua kelompok. Oke, kelompok satu itu ada Emalisa dan Hesti. Mereka sama-sama suka menggambar di sini. Oke, boleh dulu satu roket Hesti Emma jadi satu meja. Kemudian kelompok dua. Ya, di sini Ibu udah punya dua teks mengenai teks biografi dari Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tahu siapa itu Ki Hajar Dewantara? Bu, coba Emalisa paling cepat. Apa itu siapa itu Ki Hajar Dewantara? Bapak pendidikan kita, Bu. Ya, Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara ya. Di sini udah ada biografi beliau. Udah lengkap. Nah, tugas kalian, Ibu menugas kalian untuk mencari ide pokok dan ide penjelas dari beberapa paragraf ini. Di sini ada terdiri dari 5 paragraf. Kemudian kamu dapatkan di paragraf 1 apa ide pokoknya, di paragraf 2 apa ide pokoknya, di paragraf 3 dan paragraf selanjutnya. Seperti itu, oke? Cukup paham? Paham. Oke, karena tadi Emma dan Hesti suka menggambar. Berarti Ibu kasih boleh digambarkan berbentuk entah peta konsep atau bagaimana untuk menjelaskan ide pokok dan ide penjelas itu di kertas HPS ini. Kemudian untuk Jo dan Nurul boleh dikerjakan karena lebih suka secara langsung, praktik langsung juga, tapi mereka lebih suka membuat video, membuat gambar-gambar berwarna, boleh dikerjakan melalui Canva yang ada di laptop. Ya, makasih, Oke, Bu. cukup paham sampai sini atau ada pertanyaan? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham boleh dikerjakan. Iya, Bu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan Silakan untuk kelompok Emalisa dan Hesti boleh maju ke depan dipresentasikan, diperkenalkan nama dan dijelaskan hasil yang didapatkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Pagi. Nah, baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Esti Maulida. Nama saya Emma Tisa. Baik, langsung saja. Di sini kami menemukan ide penjelas dan ide pokok dari tes biografi Ki Hajar Dewantara. Dari paragraf 1
saya menemukan ide pokoknya yaitu Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan Indonesia dengan latar belakang bangsawan. Sedangkan ide penjelasnya pada satu adalah lahir Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta dan memilih hidup sederhana dan memperjuangkan hak rakyat. Yang kedua, paragraf 2, ide pokoknya Ki Hajar Dewantara mendirikan penguruan taman siswa untuk pendidikan rakyat dengan ide penjelasnya yaitu pendidikan harus membebaskan rakyat, semboyan pendidikan yang terkenal Lanjut. Baik, akan saya lanjut. Topik ide pokok pada topik paragraf 3 adalah Ki Hajar Dewantara aktif dalam pergerakan nasional melalui tulisan. Untuk ide penjelasnya, tulisannya menyebabkan dia diasingkan ke Belanda. Lalu hal tersebut membuat perluasan wawasan perjuangan dari Ki Hajar Dewantara. Untuk paragraf 4, ide pokoknya yaitu jasa Ki Hajar Dewantara diakui setelah kemerdekaan. Ide penjelasnya terdapat pada kalimat Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pendidikan. Ki Hajar Dewantara hari lahir Ki Hajar Dewantara diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara wafat pada tahun 1959. Baik, sekian presentasi dari kami. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Cukup jelas? Jelas, Bu. Ya, kasih lagi dulu tepuk tangan untuk kelompok yang ada di belakang semua. Oke, selanjutnya kelompok 2, Nurul dan Johannes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berupa video interaktif. Tapi sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami. Saya sendiri Nurul Samsiah Siregar. Nama saya Johannes Limbaruko. Baik, di sini kami akan menampilkan video interaktif kami. Sekian dari video interaktif kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan saran, kami persilahkan. Saya. Baik, kepada Emma saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Melisa dari kelompok 1 ingin memberikan saran kepada kelompok 2. Untuk videonya sudah bagus, namun ada baiknya karena namanya video interaktif, gambarnya itu bergerak, jangan hanya diam saja. Seperti itu saja saya kembalikan kepada kelompok penyaji. Terima kasih. Apa ada yang ingin memberikan pertanyaan atau pesanan? Nggak ada. Baik, sekian presentasi kami. Mudah-mudahan saran yang diberikan kepada kami bisa memberikan kami wawasan yang luas dan kemajuan untuk kedepannya. Saya akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, boleh dikasih dulu tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 mengenai ide pokok dan ide penjelas dari teks biografi Ki Hajar Dewantara. Setelah kalian mempelajari ide pokok dan ide penjelas tadi, menganalisis, menemukan apa ide pokok dan ide penjelas dalam teks tersebut, kira-kira apa yang telah kalian dapatkan? Apa yang telah kalian dapatkan setelah mengerjakan tugas tadi? Coba, siapa yang bisa? Oke, Malisa. Jadi yang saya dapatkan selama pembelajaran tentang ide pokok
Yaitu kalau ide pokok itu Bu adalah inti atau gagasan dari cerita, dan ide penjelas itu adalah keterangan atau pendukung dari si ide pokok Ibu, seperti itu. Yang lainnya ada yang menambahi? Setuju Sama, dengan Bu. Ibu. Sama? Setuju juga? Oke ya, jadi ide pokok itu adalah inti dari sebuah paragraf. Inti, gagasan utama, gagasan pokok seperti yang Ibu katakan tadi itu adalah sama. Jadi kalau kamu nanti ketemu soal-soal yang menanyakan ide pokok, inti pokok, gagasan utama, gagasan pokok itu menanyakan hal yang sama. Apa yang paling penting dibicarakan di dalam teks tersebut. Kemudian ide penjelas itu apa tadi? Yang dikatakan Malisa adalah Kalimat pendukung. iya, kalimat-kalimat penjelas, kalimat-kalimat informasi, kalimat-kalimat keterangan yang memperkuat ide pokok tadi. Oke, cukup paham sampai sini? Paham Bu. Oke, cukup paham ya. Berarti tuntas pembelajaran kita mengenai memahami dan menganalisis ide pokok dan ide penjelas di dalam teks biografi. Oke, setelah kita belajar mengenai biografi selama pembelajaran, Ibu ingin menanyakan bagaimana perasaan belajar kalian hari ini? Apakah kalian merasa bingung, atau justru merasa nggak bersemangat, atau justru merasa sangat bersemangat, atau sangat termotivasi, atau bagaimana? Siapa dulu kira-kira dari Emalisa dulu? Bagaimana perasaan Emalisa? Perasaan saya untuk pembelajaran hari ini sangat semangat, senang Ibu, karena kami boleh mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang kami sukai, minat-minat kami dan hobi kami Ibu. Oke, kalau Hesti? Kalau saya Bu, pada awalnya saya agak bingung Bu, karena kan tes biografi itu sulit dipahami Bu, karena Ya. paragrafnya sangat panjang. Tapi karena Ibu memberikan tugas sesuai dengan kemampuan kami, maka saya senang Bu. Oke, kalau Nurul, bagaimana dengan Nurul? Menurut saya pembelajaran kita Bu menarik Bu. Ya, dari pembelajaran kita saya jadi tahu biografi dari pahlawan-pahlawan Bu. Dan untuk Jo, bagaimana perasaannya hari ini Jo? Menurut saya sangat merasa senang Bu dengan pelajaran Ibu hari ini, karena sesuai dengan minat dan bakat kami dalam pembuatan tugasnya Bu. Itu aja sih Bu. Ya, berarti semua sepakat ya, sama-sama seru ya pembelajaran kita hari ini mengenai teks biografi. Oke, cukup sekian pertemuan. Nanti potong aja ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, karena kalau hari ini kita udah belajar mengenai memahami dan menganalisis teks biografi, yaitu ide pokok dan ide penjelas. Ulang dulu. Berbalik, harus struktur. Oke, kalau hari ini kita sudah belajar mengenai ide pokok dan ide penjelas, besok kita akan belajar mengenai struktur teks biografi. Boleh dibaca-baca di rumah mengenai struktur teks biografi, oke? Baik Ibu. Ya bisa dulu. Bisa Bu. Ya bisa ya, masih semangat ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kalau tadi udah berdoa dipimpin oleh ketua kelas, boleh dulu dipimpin hari ini oleh si Hesti. Silakan Hesti. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, amin.